Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Teguh Purwanto. Saya adalah dosen di program studi S1 Manajemen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada mata kuliah yang saya ampu di program studi manajemen, salah satunya adalah mata kuliah manajemen operasional, yang mana mata kuliah ini membahas tentang perancangan proses produksi, kemudian desain fasilitas dan layout produksi, perancangan dan penjadwalan produksi, pengelolaan tenaga kerja, serta manajemen kualitas. Dalam pengajaran ini, saya menggunakan teknik pembelajaran, yaitu menggunakan teknik delivery, instruction, and assessment. Ya, untuk yang delivery, langkah-langkah pertama yang saya lakukan adalah bagaimana mahasiswa memperoleh pengetahuan, keterampilan dari mata kuliah yang saya berikan, yaitu dengan saya memberikan terlebih dahulu capaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut. Nah, ada beberapa aspek dalam standar kelulusan yang terdiri dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum, dan aspek keterampilan khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya memulai materi, biasanya di pertemuan pertama saya membacakan dulu tentang silabus mata kuliah yang terdiri dari materi mata kuliah, kemudian model pembelajaran yang akan saya berikan ke mahasiswa. Salah satunya adalah metode SCL atau Student Center Learning, karena ini penting sekali. Untuk penyusunan materi perkuliahan, saya mengacu pada sumber-sumber ilmiah seperti buku, artikel yang berkaitan dengan pembelajaran, dan referensi-referensi lain yang saya gunakan, yaitu berasal dari hasil penelitian maupun pengabdian yang saya lakukan. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dengan menggunakan metode pembelajaran SCL atau Student Center Learning, pada metode ini digunakan agar mahasiswa dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga dapat menumbuhkan pengetahuan, sikap, perilaku, serta untuk mencapai kemandirian yang diharapkan. Dalam metode ini yang digunakan adalah menggunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, presentasi, serta studi kasus. Demikian bentuk delivery yang saya lakukan dalam pengajaran. Selanjutnya yang kedua adalah instruction. Bentuk interaksi dalam mata kuliah manajemen operasional, yaitu dengan melakukan pembelajaran secara langsung atau tatap muka. Hal ini bisa dilihat saat mahasiswa mengajukan pertanyaan, kemudian berdiskusi, dan pada saat pemaparan materi dan tugas dari tugas dari mahasiswa. Instruction selanjutnya dengan melakukan pembelajaran menggunakan media elektronik, atau di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan ini menggunakan e-learning sistem new generation. Bisa juga pembelajaran dengan video, materi yang saya upload, saya unggah ke YouTube, yang mana nanti dari video tersebut mahasiswa bisa menyaksikan dan melakukan interaksi. Nah, nanti untuk tanya jawab atau diskusinya menggunakan WhatsApp. Kemudian mahasiswa nanti ketika diberikan tugas ini akan mengupload ke media elang atau e-learning system new generation yang disediakan oleh kampus. Nah, pada tahap asesmen, ya, asesmen adalah merupakan penilaian proses dari hasil pembelajaran mahasiswa, ya, melalui bobot yang sudah ditetapkan dari universitas, yaitu meliputi tugas mandiri 20%, tugas kelompok 20%, kemudian kehadiran dan sikap 10%, untuk ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester bobotnya sama 25%. Demikian penjabaran tentang delivery, instruction, dan assessment pada mata kuliah manajemen operasional. Berikut ini saya sampaikan video saat saya di kelas dalam menyampaikan mata kuliah kepada mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Semoga kita hari ini
Sebelumnya mari kita awali dengan bacaan bersama-sama. Baik kawan-kawan, seperti yang saya lihat di slide ya, untuk pembahasan materi kita hari ini terkait dengan manajemen persediaan. Namun saya flashback dulu untuk pertemuan kita sebelumnya terkait dengan perencanaan produksi ya. Nah, perencanaan produksi kemarin kita sudah mengetahui apa itu perencanaan produksi. Ini untuk sekilas saja supaya tidak jangan lupa dengan pertemuan kita yang kemarin, bahwa perencanaan produksi itu adalah sebuah proses ya, untuk menentukan jumlah, jenis, dan waktu produksi untuk memenuhi permintaan pasar secara optimal. Ya, jadi itu kenapa ada perlunya perencanaan. Ya, proses, ya ada prosesnya merencanakan perusahaan itu merencanakan produksinya itu jumlahnya berapa, kemudian waktunya kapan, ya, kemudian jenis yang akan diproduksi itu apa, dalam kaitannya dalam rangka apa, untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ya, ini tujuannya adalah untuk menyeimbangkan antara permintaan pasar dan kapasitas. Jadi kapasitas itu kan kemampuan atau daya yang dimiliki oleh perusahaan itu untuk memproduksi itu jumlahnya berapa, kemampuannya. Ini terkait dengan perencanaan produksi. Nah, lanjut ke materi kita yang hari ini, yaitu terkait dengan manajemen persediaan. Apa sih manajemen persediaan? Ya, sebelumnya saya sampaikan dulu ya. Di awal memang harus kita sampaikan bahwa capaian pembelajaran dalam mata kuliah materi khususnya materi manajemen persediaan ini adalah saudara dapat memahami konsep dan teknik pengelolaan persediaan, kemudian mampu memecahkan masalah terkait manajemen persediaan. Kemudian yang ketiga, mampu menganalisis pengembalian keputusan terkait pengambilan keputusan, mampu menganalisis pengambilan keputusan terkait dengan persediaan. Kemudian yang keempat, mampu mengendalikan tingkat persediaan yang minimum. Jadi nanti setelah materi ini selesai, harapannya tadi dapat memahami konsep teknik pengelolaan persediaan, memecahkan masalah terkait persediaan, menganalisis pengambilan keputusan terkait persediaan, mampu mengendalikan tingkat persediaan yang minimum. Kalau secara kalau dicermati satu-satu kayaknya bisa nggak ya? Tapi kalau saudara sudah paham apa itu manajemen persediaan, nanti otomatis akan dengan sendirinya paham, tahu ya. Keempat, capaian pembelajaran ini akan dapat saudara bawa ya. Merasuk ke pikiran kita kalau saudara itu paham apa yang terkait dengan persediaan. Manajemen persediaan adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang sehingga kebutuhan operasi dapat dipenuhi pada waktunya. Dan di lain pihak, investasi persediaan material atau barang dapat berjalan secara optimal. Ya, namanya juga manajemen itu satu paket ya, dengan awal ada perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan. Kalau saudara ingat tentang dasar-dasar manajemen kan ada POAC ya, tapi itu dasar, tapi di bawahnya masih banyak dasar-dasar yang lain yang berhubungan dengan ya. Jadi untuk pengawasan penentuan kebutuhan material atau barang, ini bisa dibilang kunci pokoknya. Persediaan kan kalau di perusahaan manufaktur itu kan berhubungan dengan barang-barang ya. Kita memproduksi produk. Nah, untuk memproduksi produk itu butuh yang namanya apa? Ada bahan penolong, kemudian barang-barang pendukung yang lainnya ya, termasuk mesin, kemudian mesin pun ada onderdeal ya, kemudian ada spare part yang lain. Ini bagian dari barang. Nah, maka persediaan ini harus dikelola supaya supaya perusahaan itu dapat memproduksi produk atau barang itu dengan lancar. Bahan penolong kita ada macam-macam ya. Kalau contohnya saja kita mau buat yang gampangnya, mau membuat roti, bahan bakunya apa, tepung, pendukungnya ada telur, ada gula, ada margarin, ada apa lagi, pengembang, perasa, ya perisai itu ya perasa. Nah, kalau salah satu ini nggak ada, nggak jadi, ya kan? Apalagi telur, ya pasti. Jangankan dikurangi bahan pendukungnya, tidak dikurangi saja itu kadang susah ya, kadang harusnya enggak. Makanya penting
persediaan ada stok bahan atau barang yang digunakan untuk memudahkan produksi atau untuk memuaskan permintaan. Nah, sekarang yang termasuk dalam persediaan itu apa saja? Persediaan apa? Bahan baku. Ya, ini stok barang ya, stok bahan yang masuk kategori persediaan dalam produksi apa ya, yang untuk produk bukan secara meluas seperti tadi yang saya sampaikan ada mesin ya, tapi yang akan diolah bahan baku kemudian diolah jadi barang setengah jadi, kemudian barang dalam proses sama barang setengah jadi sama ya? Sama-sama aja. Dan baku ya? Dan baku Ya. satu, kemudian ada 4 kan ya? Ini ada barang setengah jadi, barang setengah jadi dengan barang dalam proses sama. Bedanya apa? Barang yang setengah jadi itu gimana? Belum jadi yang tujuannya ada buat sama setengah jadi itu. Tapi kalau barang dalam proses itu tujuannya memang untuk bisa dikonsumsi tapi belum bisa. Ya yang barang dalam proses. Iya. Tujuannya dikonsumsi tapi belum bisa dikonsumsi karena masih dalam proses. Iya. Nah sekarang yang barang setengah jadi. Kalau setengah jadi itu tujuannya itu buat setengah jadi gitu. Contohnya barang setengah jadi dengan barang yang dalam yang setengah jadi apa? Kursi yang belum dicat, kursi belum dicat. Kalau yang barang dalam proses apa? Coba enggak? Indomie itu maksudnya Mie instan ya? Kalau proses ya? Kalau sekarang jadi langsung kita karena menyebutkan produk Indomie atau mie instan ya? Enggak? Benang. Ini yang setengah dalam proses. Dalam proses ini yang ini dalam proses apa kan jadi? Apa? Mie instan ini setengah jadi apa kan? Barang dalam proses. Barang mau jadi, soalnya kalau mau jadi nggak bisa dijual. Ya itu kali itu masak sendiri. Indomie itu jadi kayak gitu, nanti masak sendiri bukan dimasak dalam Ini ya proses. saya tekankan untuk barang setengah jadi dengan barang dalam proses itu sama maksudnya intinya barang itu memang belum jadi belum bisa dikonsumsi, tapi melihat dari bentuk produk yang akan dipasarkan. Maksud ya, contohnya nih kalau mie instan kan belum jadi nih Pak, tapi kan perusahaan itu membuat mie ini mau dijualnya dalam bentuk instan, jadi nanti konsumen itu akan bisa memasak sendiri. Jadi kalau sudah dalam bentuk Indomie yang sudah dalam bentuk kemasan, kemudian ada apa expirednya, ada kemasan yang sudah lengkap, itu masuknya dalam yang sudah jadi. Meskipun ya belum Pak, itu jadi masa saya memakan mie kering atau mie instan tidak ya. Kan memang tujuan perusahaan membuat mie instan itu supaya konsumen itu memasak sendiri tanpa repot-repot menyiapkan bumbu dan lain-lain. Jadi Indomie ya itu masuk ke dalam barang yang sudah jadi. Nah sekarang kalau barang setengah jadi atau yang dalam proses, contohnya nanti kalau masuk ya kursi Pak, kursi yang belum dicat, saudara beli kursi yang belum dicat, kan pastinya itu belum dicat ya udah ketahuan gitu kan. Nah karena memang kursi kemudian kalau dijual ya yang sudah jadi. Kecuali kalau ini ada saya di daerah Pekalongan itu kemudian ya jalan sejuk yang mebel-mebel. Nah itu ada memang dia menjual furniture ya, semacam kursi, meja itu, tapi dia tidak membuat dari kapal, dia hanya mendatangkan dari Jepara.
dalam bentuk setengah jadi. Porsi sudah berporsi tapi masih mentahan, belum bagus masak itu. Ini masih putih, masih ada dempul-dempulnya itu. Nah, nanti bapak ini tinggal diamplas, dihaluskan atau bumbu dicat yang bagus. Nah, kalau sudah jadi nanti dia kirimkan ke agen-agen. Nah, bapak ini membeli produk yang setengah jadi atau dalam proses penyelesaian, maksudnya gitu ya. Dalam proses penyelesaian artinya belum sempurna semacam itu. Ya, setengah jadi, ya paham ya. Nah, kemudian yang keempat apa? Jadi, kalau sudah jadi. Nah, yang kedua, bahan yang sudah diolah, barang jadi, barang dalam proses bahan penolong. Wah, ini ngomong Pak, ini bahan penolong atau apa? Bahan penolong pendukung ya. Kalau contohnya apa? Contohnya apa? Contoh bahan penolong. Bahan bakunya kita mungkin telur. Apa? Apa? Kalau membuat kopi, bahan pendukungnya apa? Telur, gula, air, margarin, es batu. Ya, ada kan roti yang harus pakai air dingin ya. Supaya itu bahan penolong. Jadi dalam persediaan perusahaan ada bahan penolong, kemudian barang yang setengah jadi atau barang dalam proses, kemudian ada barang jadi. Bahan baku ya tadi perusahaan itu menyediakan bahan baku digunakan untuk memproduksi roti. Bahan bakunya tepung, kemudian setelah tepung ada bahan penolongnya telur, mentega, gula, dan yang lain-lain. Nah, ini perlu di stok. Nah, supaya tidak habis stoknya ini senantiasa ada ya. Ketika mau membuat ambil bahan baku mau ada telurnya ada, mau bikin lagi ada, gulanya ada. Kita jadi terus ya berlanjutan prosesnya terus. Tapi kalau hari ini mau membuat roti, ambil bahan bakunya, tepung ada, telur ada, kemudian tiba-tiba kok gulanya habis. Nah, ya kan repot ya. Apalagi kalau permintaan konsumennya itu cepat, mintanya dikirim hari ini nanti sore kan repot. Nah, untuk menanggulangi kejadian semacam ini maka perlu adanya manajemen persediaan ya, dengan menyediakan input dari bahan-bahan yang digunakan untuk siap produksi bahan baku dan bahan penolong. Nah, kemudian kalau barang setengah jadi, mungkin kalau roti ada nggak barang setengah jadi yang dijual? Nggak ada ya. Contohnya kalau roti barang yang setengah jadi, ini kue ulang tahun atau apa yang setengah jadi itu dia bentuk roti bolu. Nah, ini kan bisa jadi cuma bolunya, tapi kan dia mesinnya pecah. Berarti tinggal apa? Bias. Kalau udah bias sudah jadi dikemas, namanya barang yang sudah jadi siap dikonsumsi oleh konsumen. Ya. Nah, ini berarti bahan baku, bahan penolong, bahan proses dan nanti. Nah, kenapa persediaan bisa muncul? Yang pertama karena adanya ketidaktahuan atau adanya ketidakpastian. Yang namanya penjualan ya, itu kan kita nggak tahu semuanya. Hari ini saya sudah posting di Instagram. Kalau normalnya biasa-biasanya itu paling yang order ya sekitar 10 sampai 15 orang. Tapi ternyata ada 50 kan nggak tahu semua. Nah, maka untuk jaga-jaga supaya tidak kurang ini kan maka itu yang namanya persediaan. Besok-besok saya mau nyetoknya lebih banyak lagi karena takutnya ada order yang banyak. Karena itu kan ini makanya persediaan ini muncul karena ada ketidakpastian. Misalnya nih, untuk membeli apa ya, misalnya tepung, kita usahanya berkawan untuk mendapatkan tepung kita biasanya langganan dari Jakarta. Misalnya tepung yang terbaik saat ini itu yang dari Jakarta. Nah, kalau perjalanan pengiriman tepung dari Jakarta ke Pekalongan misalkan membutuhkan waktu 1 hari misalkan membutuhkan waktu 1 hari. Berarti idealnya kalau kita mau membuat rotinya itu hari
Rabu, kalau kita mau berprodi hari Rabu, kira-kira kita mulai ordernya itu hari apa? Senin, Selasa, atau Rabu, atau bahkan Kamisnya, Jumat. Siapa Jumat? Ya. Jadi kalau Rabu, Jumat hari depan. Gak mungkin Jumat. Ya, bisa hamil 3, bisa hamil 4. Nah, ini bagian dari nanti ada apa namanya trik ya atau tips supaya persediaan bahan ini selalu ada. Barangkali kalau waktu pengiriman 1 hari, udah saya mau banyak hari Rabu, saya hanya Selasa aja. Tapi ternyata kan di perjalanan kita nggak tahu semua ya, jalan macet atau dan yang kempes, nah ini yang harusnya hari Rabu sudah datang itu tidak. Nah maka ya, jauh-jauh ini pun tidak jauh banget biasanya ya. Sekarang kita di H4, H5, tapi kalau H4 yang jam batasnya 1 tahun sebelumnya sebenarnya saya ini karena adanya perbedaan lokasi dan jarak menyebabkan persediaan ini muncul. Kemudian untuk mencapai skala ekonomi kapasitas yang akan dibuat perusahaan itu apa berapa? Jumlah roti yang akan dibuat berapa? Misalkan 100 roti, ya dipersiapkan segala sesuatunya terkait dengan bahan bakunya untuk membuat 100 roti, tepungnya berapa kilo, telurnya berapa butir, kemudian gulanya berapa kilo, margarinnya berapa gram, ya. Ini untuk mencapai skala ekonomi supaya produksi itu berjalan sesuai dengan skala ekonominya. Perbedaan waktu antara produksi dengan konsumsi. Nah, kemudian prinsip-prinsip persediaan prinsipnya penentuan jumlah dan jenis barang yang disimpan harus pas. Kalau pas itu berarti tidak terlalu kebanyakan, juga tidak terlalu tidak kurang, pas. Kemudian biaya investasi yang dibutuhkan seminimal mungkin. Nah, banyak perusahaan sebenarnya yang mengalami masalah itu bukan dari penjualannya, kemudian dari pemasarannya, tapi menentukan persediaan. Karena apa? Selain berpengaruh pada proses produksi, ya, penentuan persediaan bahan baku, bahan pokok, barang setengah jadi, kemudian barang jadi ini akan bisa mempengaruhi kinerja keuangan. Kok bisa Pak sampai ke kinerja keuangan? Bisa karena stok bahan baku, kemudian bahan penolong, barang setengah jadi atau dalam proses, kemudian barang yang sudah jadi. Kalau hanya numpuk di gudang, berarti kan keuangan perusahaan itu kan pendek, berarti sampai di situ Pak. Nah, padahal kan sebenarnya banyak ya. Ini menjadi kendala bagi banyak perusahaan dalam mengelola bahan baku persediaan, bahan baku persediaan. Nah, bagaimana supaya persediaan bahan bakunya tepat, pas ya? Tentu jumlah dan jenis barangnya harus pas, itu bahan bakunya pas. Pas itu ya tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit juga. Kalau terlalu banyak, nanti takutnya apa? Kalau terlalu banyak resikonya apa? Expired. Kalau terlalu banyak expired, ya bagus itu. Kan kita biar tidak kekurangan Pak. Jadi kita punya banyak, kita nyetok juga banyak, stoknya sampai bergudang-gudang. Takutnya nanti rusak agak expired. Ya padahal kan ini terkait dengan biaya juga. Ya kalau dibiarkan sama itu ya bisa jadi dana atau keuangan perusahaan yang bisa menurun karena beberapa stok di gudang itu ternyata rusak. Ada di sini ada pertanyaan. Kalau manajemen produksi itu penting juga ada sebuah Kenapa persediaan itu penting bagi bisnis yang tadi? Karena yang namanya perusahaan itu kan butuh yang namanya kontinuitas dalam produksi barang itu. Kalau bisa setiap hari, kemudian setiap hari mendatangkan keuntungan, nah sehingga perusahaan ini nanti tidak berumur pendek, tapi berkelanjutan 10 tahun, 100 tahun, bahkan sampai bertahun-tahun, bertahun selama. Nah maka untuk mendapatkan
atau supaya proses produksi itu berjalan terus, ya penting yang namanya pengelolaan persediaan. Karena kan kalau tidak dikelola dengan baik, bisa jadi yang saya katakan tadi, bahan yang ini ada tapi yang lain tidak ada. Bahan bakunya ada tapi bahan pengelolanya, atau sebaliknya, telurnya ada, gulanya ada, manteganya ada tapi bahan bakunya tidak ada. Kemudian satu hal lagi, selain untuk produksi juga terkait dengan investasi. Dana yang digunakan perusahaan itu atau dana yang penting kalau perusahaan itu tidak hanya dana yang dalam bentuk cash, tapi juga ini aset, maksudnya aset. Ketika perusahaan itu akan menghitung asetnya berapa, itu nanti ini juga akan ditaksir dalam bentuk rupiah. Bahan bakunya ada berapa? Udah tepung ada misalkan 100 kintal, 100 kintal itu kalau diuangkan jumlahnya berapa, ini nanti sudah masuk dalam laporan. Itu ya. Kemudian ada Pak, ya silakan. bedanya persediaan bahan baku barang dalam ini sama barang jadi itu? Iya. Bahan baku ya bahan yang belum jadi, ya bahan utama yang dibutuhkan untuk membuat suatu produk. Contohnya kalau roti nanti ya tepung. Tapi tepung kalau di perusahaan roti, pabrik roti, memang namanya bukan barang, masih bahan baku ya. Tapi kalau dia posisinya di pabrik tepung, dia sudah jadi. Ya, jadi dia posisinya di mana ya? Ada tepung yang maksudnya kan jadi dia itu bahan baku. Dia tempatnya. Kalau tepung diposisikan di pabrik roti, dia ya belum jadi apa-apa. Tapi kalau dia posisinya di pabrik tepung, ya dia jadi pabrik tepung. Kan kalau tepung roti biasanya gandum ya, jadi bahan baku. Jadi ini adalah bahan baku itu bahan utama yang siap digunakan untuk pembuatan produk. Nah, kalau yang bahan baku bahan penolong, ya bahan pendukung, bukan bahan utama. Contohnya kalau tadi buat roti, tepung, bahan penolongnya ya yang bisa roti itu jadi. Kalau bahan baku tanpa ada bahan penolong tidak jadi. Ya, ada tepung, nggak ada telurnya, nggak bisa. Kemudian kalau barang yang pernah jadi, ya barang yang istilahnya dalam perjalanan mau selesai. Contohnya tadi kalau kuota, tapi dia sudah bentuk bolu, ya dia masih setengah jadi karena belum diberi topping, belum dihias. Nah kalau barang jadi, ya barangnya sudah siap dikirim ke konsumen. Artinya konsumen itu siap tinggal makan. Pak, bagaimana kalau dengan instan atau ini? Kalau di konsumen, dia memang belum jadi. Tapi kalau perusahaan yang produksi seperti Indofood, ya dia sudah jadi. Artinya jadi sudah untuk siap dikirim ke konsumen, siap dikonsumsi oleh konsumen. Itu ya. Baik, kawan-kawan, saya rasa penjelasan terkait dengan jajaran persediaan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita tutup bersama dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah.